Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah melalui live streaming maupun yang mengikuti ibadah di gereja ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan di minggu kita hari ini diambil dari Roma pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kasihanilah diriku dan kelakuanku, ku
jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-45 sampai ayat ke-51,
Kita membacanya secara responsoria. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Setialah kepada Tuhan, kawan yang benar, sedialah sokongannya tentu di jalan yang benar, kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah, percaya menebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar paduan suara kasih choir.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu 7 Agustus 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah adalah Hakim. Kedua, anak lahir. Senin 6 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Fransisten Butar-Butar dan Ibu Duma Helfrida Boru Tampu Bolon dari sektor Perdatam. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 7 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, keluarga Sihar MC Tumeang dan Ibu Esther Dame Herawati Boru Nainggolan beserta 3 orang anak datang dari Gereja Kristen Pasundan atau GKP, Jemaat Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Alamat Jalan Kolonel Sutomo 3, RT 005, RW 006, Sektor Perdatam. Keempat, diterima menjadi anggota jemaat penuh. Mulai hari ini Minggu 7 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat penuh di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Rianto Sinaga dan Ibu Anita Sahara beserta 3 orang anak setelah menjalani proses pembelajaran menjadi jemaat selama kurang lebih 3 bulan. Alamat Jalan Darul Khairat, RT 001, Sektor Perdatam. 5. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 7 Agustus 2022 di ibadah pukul 8.30 telah dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat HKBP Sutoyo. Jumlah yang mengikuti baptisan kudus tersebut sebanyak 8 orang. Yang keenam, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 7 Agustus 2022 di setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop persembahan syukur bulanan Jemaat HKBP Sutoyo. Hari Minggu 14 Agustus 2022 yang akan datang, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Sekolah Tinggi Guru Huria, Bible Pro, dan Diakones HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Ketujuh, pelajar CD reguler. Sesuai dengan permintaan warga jemaat, akan diadakan penerimaan CD reguler tahun ajaran 2022-2023 yang disesuaikan dengan tahun ajaran sekolah untuk kelas 10 SMA sederajat. Pendaftaran ditutup Minggu 28 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti belajar CD reguler tersebut, supaya melengkapi persyaratan surat pengantar dari Sintua Sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi buku anggota jemaat, serta pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Kedelapan, pertanyaan sektor Mayasari. Rabu 10 Agustus 2022 akan dilaksanakan pertanyaan sektor di sektor Mayasari. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Saud Asi Hombing, Ibu Boruna Pitupulu. Masuk pukul 19.30 WIB. Alamat Jalan Bakti RT 004 RW 008 Sektor Mayasari. Dihimbau kepada jemaat di Sektor Mayasari supaya hadir dalam acara pertanyaan sektor tersebut. Kesembilan, pertanyaan sektor. Kamis 11 Agustus 2022 gereja kita mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka. Masuk pukul 19.30 WIB. Sebagai tuan rumah adalah Sektor Mayasari, Kampung Baru, SMA Esmea, dan Paduan Suara Amahuria, Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. Ke-10, pelajar CD khusus.
Gereja HKBP Sutoyo membuka pendaftaran belajar CD khusus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Sutoyo yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Pendaftaran ditutup di hari Minggu 14 Agustus 2022 bagi jemaat yang berminat supaya mendaftar ke sekretariat gereja. Ke-11, penggunaan barcode. Untuk mendapatkan informasi warta jemaat HKBP Sutoyo setiap minggunya, dihimbau kepada jemaat yang mengikuti ibadah pukul 15 dan pukul 18 WIB supaya men-scan barcode yang sudah ditempelkan di bangku atau tempat duduk. Ke-12, berita duka cita. Telah meninggal dunia Nyonya Sintua S. Tambunan Adelina Boru Napitupulu, Opusara Boru, Rabu 3 Agustus 2022, tutup umur 84 tahun. Alamat Komplek PLN RT 001 RW 009 nomor 26, Cililitan, sektor Kampung Makassar. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 13, sumbangan. Diterima sumbangan dari NN dari sektor Mayasari, bunga altar untuk Minggu 7 Agustus 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan dan keluarga dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta jemaat ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan sukacita. Tuhan yang Maha Kuasa,
Yesus rela diriku mendekat kepadaku. Aku bersamamu, bahagia damailah hidupku. Yesus dengar doaku, jauhkanlah khawatirku. Bila kau bersamaku, jiwaku akan dalam teduh. Tuhan Yesus Maha Esa, tuntun aku yang lemah. Bahagialah hatiku bila kau bersama denganku. Yesus dengar doaku, jauhkanlah khawatirku. Bila kau bersamaku, jiwaku akan dalam teduh. Dalam dunia yang gersang, meresahkan hatiku. Pimpin aku Tuhan, ya Tuhan lindungi jiwaku. Yesus dengar doaku, jauhkanlah khawatirku. Bila kau bersamaku, jiwaku akan dalam teduh. Yesus rela diriku mendekat kepadamu. Bila ku bersamamu, bahagia damailah hidupku. Yesus dengar doaku, jauhkanlah khawatirku. Bersamaku, jiwaku akan damai teduh. Tuhan yang Maha Kuasa, tuntun aku yang lemah.
dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan dari gereja ini kami juga menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sedang mengikuti ibadah saat ini secara live streaming. Pun untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami berharap bahwa layanan live streamingnya dapat berjalan dengan baik sehingga kita boleh mengikuti ibadah ini juga dengan hikmat. Saat ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Mazmur pasal 50, dimulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, kita baca secara responsoria. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi ketika saya memimpin ibadah praremaja di gereja kita HKBP Cawang, saya mengawali khotbahnya dengan bertanya kepada mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah saudara mengenal Tuhan Allah saat ini? Bagaimanakah engkau mengenal Tuhan Allah saat ini? Siapakah Tuhan itu bagimu saat ini? Apakah Dia adalah Tuhan yang jauh atau Tuhan yang dekat? Apakah Ia masih Tuhan yang memiliki pengaruh bagimu atau tidak? Apakah engkau masih merasakan bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam hidupmu atau tidak? Masih bisakah engkau merasakan bahwa Tuhan itu relevan atau tidak? Atau apakah Tuhan itu hanya sebagai warisan saja karena engkau dibawa oleh orang tuamu dibaptis dan engkau tidak tahu itu? Kemudian beranjak dewasa engkau disuruh untuk pergi ke sekolah minggu, dan itu kemudian menjadi sebuah warisan dogma atau tradisi agama yang membuatmu berada di sini. Tapi pertanyaannya, apakah engkau masih merasakan bahwa Tuhan itu ada? Kemudian mereka memberikan jawaban masing-masing. Tetapi pada intinya mereka sungguh merasakan bahwa Tuhan itu ada. Mereka berkata, kalau begitu, apa yang membuatmu merasakan Tuhan itu? Mereka kemudian, saya percaya Amang, kalau saya datang ke sini, berangkat dari rumah, tiba di gereja, itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Saya percaya Amang, kalau kami boleh sekolah, itu oleh karena Tuhan. Saya percaya Amang, kalau orang tua saya, keluarga saya, kami semua sehat-sehat saja, itu oleh karena pemeliharaan Tuhan. Saya percaya Amang, saya percaya, dan masih banyak lagi jawaban-jawaban yang mereka berikan.
Saya menanyakan itu sebanyak mungkin, sehingga mengambil satu kesimpulan. Ternyata anak para remaja itu benar-benar masih memiliki pengenalan. Dan ia masih merasakan bahwa Allah itu ada dan berpengaruh menopang kehidupannya. Sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama bagi kita. Bagaimanakah kita mengenal Tuhan Allah saat ini? Apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan itu dekat atau bahkan sangat jauh? Atau apakah Tuhan itu masih kita rasakan berpengaruh atau tidak? Apakah Tuhan itu masih relevan atau tidak? Atau jangan-jangan apakah Tuhan itu hanya sekedar warisan di dalam kehidupan kita, walaupun kita gereja, walaupun kita ibadah, walaupun kita memberikan persembahan. Sehingga itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendalam, yang harus kita pergumulkan pada saat ini. Mengingat dan melihat kembali bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan ini hanya formalitas semata. Jangan-jangan ini supaya hanya terlihat baik-baik saja. Jangan-jangan ini supaya tidak malu dengan orang-orang yang lain. Masa teman-teman saya ibadah, saya tidak ibadah. Tetapi sesungguhnya dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar menopang dirinya. Hidupnya sesungguhnya kering, tetapi terlihat sangat-sangat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini di dalam teks kita saat ini juga, pemazmur dalam hal ini Asaf menunjukkan bagaimana dia mengenal Tuhan. Di dalam teks ini dia menunjukkan bagaimana dia mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang agung. Pemazmur yang dikatakan Asaf di sini. Kalau sesungguhnya kita tahu kitab Mazmur ini secara umum banyak dan lebih banyak ditulis oleh Daud. Ya, sehingga kitab Mazmur sering disebut dengan Mazmur Daud. Tetapi tidak semua, ada beberapa bagian yang ditulis oleh beberapa penulis. Dalam hal ini atau saat ini ada Asaf. Siapakah Asaf? Kalau Bapak Ibu boleh mengambil warta jemaat, di sana dituliskan siapa, dijelaskan siapa itu Asaf. Asaf adalah seorang pemazmur yang bertugas di bait suci ketika itu. Dia juga seorang pemusik, dia juga seorang penyair, dia juga seorang pelantun lagu pujian ketika itu. Dan pada saat ini dia menuliskan sebuah gubahan lagu, mazmur pujian. Yang sesungguhnya ketika membaca Mazmur pasal 50 ini, mereka memiliki bentuk nyanyian. Dan sekedar informasi, tadi kita mendengarkan pada ayat 6, setelah selesai dibaca ayat 6, ada tulisan Sela. Itu adalah tanda baca bagi mereka untuk berhenti sejenak. Untuk merenung apa yang direnungkan. Yang direnungkan adalah apa yang telah dibaca dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu dibaca, berhenti sejenak, mencoba merenungkan, berdiam diri sejenak, mencoba mengingat tentang apa yang dibaca itu. Jadi kalau kita ketemu lagi nanti di kitab Mazmur ada beberapa sela lagi, itu adalah tanda baca yang tidak harusnya kita baca. Sama seperti contohnya tanda seru, kita tidak harus membaca tanda seru seperti itu. Ya. Itu hanya sekedar informasi. Lalu kita kembali kepada teks ini, bagaimana pemazmur dalam hal ini Asaf menunjukkan kesiapaan Tuhan itu. Dia memandang Tuhan itu yang begitu agung, begitu berkuasa. Itulah kenapa di dalam ayat 1 dia menuliskan Mazmur Asaf dibuka dengan yang maha kuasa. Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dia memandang Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Dia mengimani itu, dia mengenal Tuhan itu, bahwa Tuhan benar-benar berkuasa.
Ayat 2 dia berkata kembali, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Kemuliaan Tuhan itu dia kenal dan dia pahami, imani, sangat-sangat bersinar sekali. Ayat 3, di dalam ayat 3b, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang sangat dahsyat. Jadi dia mengenal Tuhan itu begitu dahsyat sekali. Jika ia datang, dia dipenuhi atau dikelilingi oleh api yang berkobar-kobar, yang menjilat-jilat. Dan tidak hanya itu, ketika ia datang, badai yang dahsyat juga berada di sekelilingnya. Itu mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan keluar biasaan, kedahsyatan, keagungan Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pengenalan oleh Asaf terhadap Tuhan itu. Bahwa memang dia memiliki pengenalan bahwa Tuhan itu benar-benar berperan di dalam kehidupannya. Tidak seperti ajaran yang pernah kita dengarkan, God is dead. Friedrich Nietzsche yang menyatakan bahwa Tuhan itu telah mati. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia memperbolehkan orang-orang jahat bertindak sesuka hati? Kenapa Tuhan itu membiarkan orang-orang miskin ada tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang peduli? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa orang-orang yang sehari-harinya jahat tetapi dia semakin penuh berkat? Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan dan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu telah mati. God is dead. Tetapi pemazmur dalam hal ini memandang bahwa Tuhan tidak mati, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan akan selalu menopang, berkuasa dan begitu agung dan dahsyat. Saudara-saudara, sehingga bagaimana kita mengenal Tuhan? Apakah kita masih mengenal Tuhan yang demikian, atau jangan-jangan kita tidak lagi merasakan itu? Kalau sampai kita tidak merasakan itu, kita harus melihat ke dalam diri kita ini. Ada yang salah di sana. Kalau sampai kita tidak menyadari bahwa Tuhan masih benar-benar ada untuk menopang hidup kita, menolong kehidupan kita, kita kemudian harus melihat hati kita bahwa ada yang salah di sana, yang harus segera kita benahi dan harus kita tata kembali. Tetapi di samping Allah yang agung, di samping Allah yang dahsyat, dia juga melihat Allah itu sebagai Allah yang datang sebagai hakim. Di ayat 4 dikatakan, Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Ayat 6 dikatakan, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Ayat 5 dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Saudara-saudara, Tuhan memanggil supaya orang-orang yang membuat perjanjian kepadanya disuruh datang dulu ke sini. Kenapa? Ada masalah apa sebenarnya? Sesungguhnya teks ini adalah teks untuk menyatakan hukuman kepada bangsa itu yang benar-benar telah mengesampingkan Tuhan. Dan Tuhan kemudian menyatakan itu di dalam ayat-ayat berikutnya. Sehingga kalau kita mau mengerti teks ini, kita harus membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai ayat ke-23 Bapak Ibu. Karena ini menjadi satu kesatuan. Kalau kita hanya membaca sampai ayat 6, kita tidak akan mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Dosa-dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Dan Tuhan membongkar itu semua di sini. Apa yang Tuhan katakan? Kenapa Tuhan ingin memberikan hukuman kepada bangsa itu? Apakah mereka tidak rajin beribadah? Rajin Bapak Ibu. Apakah mereka tidak memberikan persembahan? Mereka memberikan persembahan yang luar biasa. Apakah mereka tidak
tidak sempurna dalam melakukan ritus-ritus ibadah, mereka melakukan itu. Semuanya sungguh terlihat baik, sangat-sangat rohani, sangat-sangat kudus. Tetapi apa yang menjadi motivasi mereka? Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Tidak adanya keselarasan antara ibadah ritual dengan ibadah aktual. Holan tabo-tabo idao nasida. Holan uli di parduru do haidahan. Habis hasitongna mereka sangat-sangat kacau sekali. Tidak adanya keselarasan antara ibadah ritual dengan ibadah yang aktual. Apa itu? Hendaknya molo burju marminggu buju martangiang taridamai di ibadah aktual sehari-hari. Itu yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 17, Bapak Ibu. Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Sebelumnya, saya mau membuktikan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang yang rajin ibadah, Bapak Ibu, dan selalu aktif memberikan, tidak pernah bolong untuk memberikan persembahannya. Ayat 6. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Perkataan bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku menunjukkan bahwa mereka selalu memberikan korban bakaran. Dan itu adalah korban-korban yang terbaik, yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, mereka memberikan itu dengan maksud Tuhan tidak mau melihat kesalahan-kesalahan mereka. Mereka memberikan itu sebanyak-banyaknya supaya dengan maksud hati Tuhan menutup matanya untuk setiap kesalahannya. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam ayat 17, apa yang dikatakan? Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Mereka adalah orang-orang yang tidak senang ketika ditegur oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengindahkan ketika ada firman tentang dosa. Mereka tidak senang ketika ada orang yang kemudian membuka apa yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka. Dan Tuhan menyatakan itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mengesampingkan firman Tuhan. Sudah sampai mengesampingkan firman Tuhan. HP merminggu. Meninggalkan firman Tuhan, HP martangiang. Jauh dari hadapan Tuhan, HP dipasang HP liana. Itu yang terjadi di dalam teks kita ini. Tetapi satu yang paling penting adalah mereka membenci teguran. Satu khotbah yang tidak menarik adalah ketika seorang pengkhotbah membahas tentang khotbah dosa. Rata-rata jemaat tidak suka ketika berbicara tentang dosa. Apalagi itu benar-benar ada di gereja itu contohnya. Apalagi itu benar-benar terjadi. Sehingga orang-orang atau itu menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah gereja itu. Sehingga jemaat tidak suka mendengarkan khotbah tentang dosa. Dakoto adong kita di sana lomor hatta mga BG jam kita taring waktu dosa. Sian hita na jujur martudu maju hita adong na lomor hatta amulubu ya mang jam kita tentang dosa masih setiap minggu alapas alamas saya lomor rohaku. Na BG jam kita tentang dosa on. Adong sian hita. Atau jangan-jangan satu pun di antara kita ketika berbicara tentang dosa, ketika ditegur oleh firman Tuhan, ay mane bahi do jam kita ni paditai ini na. Herai ba nama na paling tikos. Tapi binoto do sude nina. Mereka membenci teguran Bapak Ibu. Dan ada penelitian berkata memang ternyata banyak jemaat saat ini memang membenci dan tidak suka mendengarkan khotbah tentang dosa. Di sukum mah ada alasanna.
Ada masalah pemuda mengalusi, dia kemudian dijawab bahwa ternyata amang sesungguhnya permasalahan hidup kami sudah banyak di kantor. Kami sudah dipenuhi dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan, pikiran-pikiran yang membuat penat. Maunya kalau kami datang ke gereja itu dapat menenangkan hati kami, dapat membuat kami hatinya tenang seperti itu. Sehingga ada yang salah arah orientasinya di dalam ibadah, bahwa ibadah itu adalah tentang kita, bukan lagi tentang Tuhan. Itu adalah orientasi yang salah. Bahwa ibadah itu adalah tentang Tuhan, baru kemudian tentang kita. Bukan tentang kita yang utama. Alaniro ra ubahenna ala sara orientasi adang lemoro hakku marminggu di HKBP. Ai sobo to seutta bodo hilala molotu disan au marminggu. Las roha ninna. Tabu pakilalaan ninna. Hati saya menjadi senang karena bisa bernyanyi dengan lagu-lagu yang terkekinian seperti itu. Sehingga ada yang salah di sana Bapak Ibu, bahwa ibadah itu bukan tentang kita melulu, tetapi sesungguhnya ibadah adalah tentang Tuhan. Bukan hati kita yang utama untuk dipuaskan, tetapi Tuhan. Bukan hati kita yang utama untuk diperhatikan, tetapi hati Tuhan. Oleh karenanya, Ibu Bapak, ibadah itu menjadi atau mengingatkan kita bahwa bukan melulu tentang kita. Itulah yang kemudian menjadi jawaban pemuda itu. Seolah-olah masuk akal do akaman. Boy itu terjaloroha. Alai molo kita sonari, molo ditegur padita, jujur majo amang. Huilala adong bipadita nuaeng, na langsung menegur jemaat na secara langsung. Alana padita ibing mabiar. Adong? Tang adong. Allah berhubungan dengan bagaimana nanti hubungannya selanjutnya. Napa dua hon, molorido asalana, ngagabi ugogo anno suarana. Sian iba. Dangia kamangina, wasa gabi tegang ayaw gabi lam tegang. Yang mau saya katakan adalah bahwa mereka juga membenci teguran Allah. Allah sendiri mereka udah benci teguran dari Allah sendiri. Buhana mai. Atau itu sangat relevan. Apakah kita benci ketika ditegur oleh orang tua kita? Saudara-saudara, teman-teman pemuda di sini. Apakah kita kemudian marah? Saya mau mengatakan, selagi orang tua masih menegur, cerewet, memarahi kita, kita harus menyukuri itu. Kita harus bersyukur tentang itu. Karena ternyata lebih baik dicereweti, dimarahi 7 kali 24 jam dibanding didiamkan. Ngahia kamu dipasip orang tua, naturas muna. Ini untuk teman-teman saya yang muda. Hiadu kamu dipasip, song dia rupa kilala muna. Utumagon do direpeti daripada dipasip ternyata. Kenapa saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Karena saya pernah mengalaminya. Sesungguhnya ini adalah yang tidak harusnya saya katakan karena pengalaman pribadi, Mbah. Ya. Ai song lido habi paditai, unang mata tangi hojam itanai, iya kan? Jadi ceritanya adalah ketika saya kuliah di HKBP STT HKBP Pematang Siantar. Ketika itu ada setelah selesai semester berapa saya lupa, tapi itu semester genap. Kemudian kampus berencana untuk mengadakan semester pendek dengan perkuliahan selama 1 bulan atau 3 minggu kalau nggak salah.
Kami kemudian bersama teman-teman bermaksud untuk mengambil itu. Itu diadakan pada bulan Juni sampai Juli, seperti itu. Atau bulan Juli sampai Agustus, atau di bulan Juli. Kami sudah oke, kami sepakat, dan kemudian saya pulang ke rumah, saya mengutarakan, Pak, saya mau ngambil semester pendek. Bah, ido, ayo dong dohoran nilai MC. Menang na dong dohoran eksperin genomu. Agudang Bapak, ayo holet C do. Tapi saya mengambil itu, saya mau mengambil itu. HP di bawah kamu dua kamang. Pada bulan itu, di bulan-bulan seperti itu adalah bulan untuk panen. Hauma, ala para hauma do bapakku. Ai komangula do padita bolo diuta. Asa boya kana konna sekolah. Opat musia kuliah. Jadi ikon mangula mah. Dengan berat hati ala ngahudok songoni diliau bapak om masude atong sedia mah biayana. Kemudian diberikan biaya kuliah semuanya, dan saya kemudian pergi ke kampus. HP ternyata setelah sampai di kampus saya mulai mendaftar di dok kampus mah dan jadi semester pendek karena apa? Kotanya tidak mencukupi. Angguri rohak kurang termulak nama. Apa romak kadongan non atau ema disomma hita nina. Dang diboto ya non nina. Mulai goyah. Baron yang tuh diboto bapakku donaingan non. Nina rohak. Ada ngah mulak doau. Saya katakan seperti itu. Ada orang somma itu, dak setia kawak kok katanya. Oma anak medan non hancur demi kawan. Yeah. Dengan segala macam cara kemudian mereka dan akhirnya saya pun mau. Gabi di asramai mahami hampir 3 minggu. Allah dibutuh kamu udah kamanginang. Allah memang dah siar roh aku, Allah biar doau. Mulutung pendok kabotohan. Asa adong pembela aku mau lo uang kuliah dak kualang. Nah upah habis solan uang jajan do biaya hidup. Asa adong jaga-jaga tong. Alai mau lo selama do berarti ya umai. Iya kan? Dan ternyata setelah 3 minggu berlalu saya pulang. Amang inang. Sepertinya tidak ada yang berubah bagi ibu saya. Saya pulang dengan seperti biasa ibu menyapa saya. Anaknya dong udah berbeda siapa bapakku. Dak ya songoni, saya sip. Sehari di pasobo, awet tong pura-pura tidak tahu. Dan di botol perain naroha. Ala yang gue kasih tong nak tenang bengoluk gua kamang. Hari kedua, lem di pasip. Ngasona mulai syukur roh aku. Ngadong gorak dia. Saya sudah mempunyai firasat bahwa ini udah nggak benar nih. Pasti bapak sudah tahu. Hari ketiga di pasip. Amang iban nahudok nakin utumagot do dimuruki pitu hali 24 jam daripada di pasip 3 hari dope aneng mate hilala. Bahaya sekali ketika orang tua mendiamkan kita, mang. Daku boto mang nahya di lalahamu. Aliati buah teh dong na sekolah buah, lu isi buah horwa bola. Lah sebulan lo tahat dau. Tapi kalau saya sendiri sangat-sangat benar-benar ketakutan sekali. Ujung pada akhirnya saya kemudian menanyakan ibu saya. Buasa holan nasib bapai tua oma. Roma omaon di dokma. Di boto bapak do naso jadi semester pendek mi di dok songoni kamang itu sabur memudar hubut ini tu lantai sude mararakan mai sude pucat ma sude dang adong be udok manangaha alai anggo mudar hu ngapasti anggo bohiku ngapasti dang marmudar be ngalang-alang abe
Alai dah ngarung pembela dia. Dah ngarung sih doang kumanangah. Tado, coba kita bayangkan amang. Waktu tenaga yang paling mereka butuhkan adalah pada masa bulan Juli itu untuk membantu mereka di sawah, dan itu juga untuk keperluan bagi saya, tetapi saya berbohong kepada orang tua saya. Aina jol ma biau. Saat idang jol ma yang gono aing. Jol ma be. Iya. Atong nah yamang ulah songoni bertobat mah, bertobat. Nah, mana banyak ke uang kuliahna, mana banyak ke pengeluaran, bertobat mah bertobat. Ala dosa doi. Ku terus sama jo, ulu lebih mau bagaimana harus sonamang? Masih ya? Ya pasti ulu lah, ala taring waktu au, asarongan non gabi bahan buli kan. Kemudian saya setelah orang tua saya mengatakan seperti itu, ayo dibawa to oma do, dibawa to apa do, Nina. Akamang itor saya manetehe ma ilu ku haul oma ku minta maaf au. Oma, ayo dah ngadong roh aku laho mabay songoni sa sitong na. Alay manang naa hape alusi ngasala audisi. Oh lamang, angga udang pola boha. Inaw maon. Bapak mudo ni nak batong situ bapak. Oh ya mang. Apa yang dijauh apaon? Mulak ma ala padita dua apa? Mulak masian pakobasionna sahat tu jabu. Ngatangis bio terus. Ba kuliah au songonom mani tangis mau sudah bongkak don. Bodo tabayakon au tangis bongkak. Nah pasti tangis sejadi-jadina dua. Ala merasa bersalah. Merasa bersalah ala nah habotuan dua sugari lah habotuan. Tabah dura baju kupiga pasang kan. Tetapi apapun itu salah, Roma bapakku. Di laos yau. Saat tu ngamate pakil laku. Dungi terhawal ma bapa. Bapa ngasalah biau. Niku. Ngasalah biau. Alay sa sitong na songono do ceritana, alay manang dia pe. Ngasalah biau. Sip mabapaon, dangadong didok manang dia, habis sa sitong nang ko bapakku jol mana keras doang mang, inang. Orang yang muda marah, alay anggo di titik itu, sepertinya bapak saya sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ay marisuang do hapiak kapudaki. Tong do hapiak kosongonot di bayanot tuau. Loja au mangula tu soan asadong biaya na hapi songonom mabalos na. Mungkin ira di bagasar rohana, mungkin itu dalam hatinya. Saya sip mau haul minta tolong. Ini benaran nama. Dan pada akhirnya ahaman idok bapakku dang muruk ibana anggau ngahutagam ikon anggo pala bogemani huk kanan huk kiri pasti adalah ngau persiapon diriku tu sih. Iya kan? Jalan di kampus pe ngau persiapon mulutung pe hona tampar ya. Risiko ya kan? Itu sudah pasti. Mulutung pe hona lising. Jalo namai naroh aku. Alai di boto hamu doang mang. Saya si bapaon dang muruk ibana ngahutagam ikut di pukulau HP daung. Di haul ibana dua tangis ibana. Jadi di sima hubain bapakku tangis dang alani prestasi alani. Alani hajahaton dosa. Didok bapakku di haul mau unang beu lagi songoni da amang. Anggo disi lemate huilala. Saya sesungguhnya memilih supaya lebih baik saya dipukul, dihajar sekalian sampai mampus. Alai daong. Di haula unang beu lagi songoni da amang ai huboto do. Pajepang do dosemu na di hari Rabu di persermonan. Hudok. Ai di kampus tuh naik anak tabah si Joshua. Bah, puasa.
marhue di kampus, adong ini semester pendek. Bah, ay sok pala binotonyan rohani nilai ini nah. Bah, sama mantap ini raku. Iya kan? Jalamu saya, ay batal do semester pendek ini nah. Di sini mau boto. Alay dak kudok dan iter hotel pokko. Marnida sasitong na mulai sian minggu pertama ngahu boto. Alay hupasobu marnida isi doho sasitong na. Ninda bapaon. Akamang inang yang mau saya katakan adalah ternyata lebih baik ditegur dibanding dibiarkan. Teguran akan menjadi jalan tol bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar daripada dibiarkan kemudian terjerumus dan meninggal. Dan gak bijol mabia wira. Mulut saya songoni berhasil dan saya melakukan mengulanginya. Dan gak bijol mabira. Akamanginang bangsa Israel juga demikian. Mereka sesungguhnya telah Tuhan tegur, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan luar biasanya, mereka mengesampingkan daripada firman Tuhan. Di ayatnya berikutnya, di dok Muse, ayat 10 lalu, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Apa yang mereka lakukan setiap hari adalah marminggu dunasida, martangi yang dunasida, alai akka penipuan do. Bila ada pencuri, mereka berteman dengan itu. Mereka berada di komplotan itu. Ada orang yang berzina, mereka tidak memandang itu sebuah kesalahan, sebuah dosa. Tetapi mereka ikut di dalamnya. Di ayatnya berikutnya, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat dengan tipu daya. Adong tok tong hosom di bagasar rohana. Elat di bagasar rohana, iri hati yang selalu ada di dalam hidupnya. Ayat 20 dikatakan, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Sehingga ayat 16, 17, 18, 19, 20 menunjukkan siapa mereka. Ternyata yang terlihat pada hari Minggunya penuh dengan Roh Kudus, tetapi di hari berikutnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, penuh dengan roh halus. Ya. Kumak muse. Seperti itu. Padahal yang Tuhan mau adalah kehidupan yang selaras. Ibadah ritual dengan ibadah aktual itu harus selaras. Itu bahena adong do di sada gereja akama. Ada tulisan selamat beribadah. Itu dituliskan bukan di gereja menghadap ke dalam, bukan. Tetapi dituliskan di pintu gerbang. Dikatakan selamat beribadah. Yang artinya apa? Bahwa ibadah yang aktual itu akan kita lakukan dan akan kita jalani di setiap hari, bukan di gereja ini. Di dia marapotai moloya kita tuh HKBP Kebun Jeruk, adong do di pintu di pagarnai di main lau keluar kita selamat beribadah. Bahwasanya harus ada keselarasan. Imana dihirim Tuhan di bagasan mulutnya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hati kita. Supaya jangan terlihat baik-baik saja. HP saya sitong na daong. Di HKBP Sutoyoon apalagi yang khusus jam 6 selalu rame ibadah sore. Ya. Alannya adui. Ya. Amereng rokap. Mau lupa Jepang, mulai atema dituhani. Tetapi pada utamanya motivasi kita semua yang datang ke sini adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah motivasi utama kita. Dan selalu banyak. Ini karena setelah Covid, tapi kalau seingat saya dulu sebelum Covid sangat banyak sekali. Di sini penuh, bahkan sampai di ruangan sana juga penuh semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita
semakin baik atau tidak. Manang nahok dope hita dihadiri otai, egois, tidak peduli, merasa diri benar, merasa diri paling suci, menghakimi orang lain karena merasa dirinya benar. Molo lamdeng gado atong berhasil mahal rotai. Tetapi jangan sebaliknya. Semakin banyak, sesungguhnya banyak orang yang datang ke gereja ini, tetapi kejahatan juga semakin banyak juga. Penipuan juga tetap juga masih ada. Iri hati, dengki juga masih dipelihara. Oleh karenanya, mari kita melihat kembali ke dalam diri kita. Mololau kita amang inang, kalau kita pergi ke tempat opung saya di Siladdo, ngadong kita nama boto Siladdo di son. Sedang di boto alam memang akan lahir di Taman Mini do sude kan. Siladdo di Bandara Silangit, masuk ke dalamnya kira-kira 5 menit. Kalau kita pernah Bandara Silangit tahu kan? Nah, iya. Masuk ke dalam 5 menit. Di si menurut tabiran di pinggir jalan ini nagudang gereja. Jarak-jarak 15 meter, 20 meter ngadong musik gereja. Dan sadia daunai telah ada lagi gereja. Sepintas, wah ini luar biasa ini. Sepertinya orang-orang yang ada di desa ini sangat religius, banyak sekali tempat untuk memuji Tuhan. Dan kita kamang? Iya. Tetapi mari kita tanya, kenapa di sana ada banyak gereja? Alaniah dong. Allahulan namar badai. Jadi mulu adong mulu gudang gereja di sada huta, saya yakin itu karena naholan namar badai doi. Dan coba kita bayangkan itu terjadi di gereja. Apakah Tuhan akan diam tentang hal itu? Di dalam teks ini mereka merasa bahwa Tuhan itu akan diam saja. Tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam ayat di dalam teks kita hari ini di ayat yang itu dia naga bipid darunai. Mereka merasa bahwa Tuhan itu akan diam. Di ayat 21 dikatakan, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan tidak diam. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui. Sehingga kalau ada orang, dang rodo be, dang muruk do be, itu adalah salah besar. Tuhan sendiri berkata, itu yang engkau lakukan tetapi aku berdiam diri. Kalau Tuhan masih berdiam diri, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menata diri. Kalau Tuhan masih belum menunjukkan kemarahannya kepada kita, berarti itu bukan berarti Tuhan tidak akan marah. Karena Dia adalah Allah yang adalah hakim yang adil. Dia tidak akan menjadi luput oleh karena persembahan-persembahan kita. Dia tidak akan menjadi lupa tutup mata oleh karena kita datang ibadah. Tetapi sesungguhnya ketika kita pulang ibadah, kita kembali kepada kehidupan kita. Dia tidak akan melupakan itu semua. Tapi Dia berkata, ayat 21, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Lalu apa yang mau dikatakan? Selagi Tuhan Yesus belum datang, yang kita tidak tahu kapan itu datangnya, tetapi pasti datang, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menata diri. Sebagaimana epistel itu tadi, di sana dinyatakan Matius 24 ayat 45 sampai 51 dikatakan ada hamba yang taat dan ada hamba yang jahat. Ada hamba yang setia tetapi ada yang tidak setia.
Itu adalah perumpamaan Yesus untuk menggambarkan akhir zaman, kedatangan Tuhan. Itu mau menyatakan bahwa Tuhan memang pasti akan datang. Sehingga kita tidak memiliki waktu untuk marna leba. Soharutu dia dope. Di sana disebutkan perumpamaan itu bahwasannya hamba yang setia itu melakukan tugasnya dengan baik ketika tuannya tidak ada. Tetapi sebaliknya, hamba yang tidak setia, dia tidak melakukan tugasnya dengan baik ketika tuannya tidak ada. Padahal tuannya pasti akan kembali, itu pasti. Sarupa dari Molo Adong Kubuta di Kalimantan, Gok, Bulak, kita tidak akan mungkin mampu menjaganya di sana. Tetapi kita akan memilih hamba-hamba yang setia, kita akan memilih mereka yang akan menjaga, merawat itu. Tetapi akan selalu ada beberapa hamba yang tidak benar. Ngadang dirawat, ditiki panen muse, dang denggan dilaporhon. Itu adalah hamba yang tidak setia. Tetapi orang yang setia, dia merawat dengan baik, ketika panen kemudian dia melaporkan dengan baik. Pada akhirnya pemilik kebun itu akan kembali ke sana. Yang tahu kapan waktunya ia kembali hanya ia sendiri, hamba-hambanya tidak. Sehingga kalau hamba yang setia dia akan mendapat upah, tetapi hamba yang tidak setia dia akan mendapat hukum. Dan hamba itu adalah kita. Hanya saja pertanyaannya, hamba yang manakah kita? Hamba yang setiakah atau hamba yang tidak setia? Naposo nahaposa doita manang naso haposan. Itu menjadi pertanyaan. Tetapi pertanyaan itu membuat kita untuk menjadikan diri, untuk mawas diri. Oleh karena itu apa yang kita ambil? Yang pertama adalah dari teks ini, Tuhan pasti datang. Itu yang pertama. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi Dia pasti datang. Yang kedua adalah Tuhan adalah hakim. Dia tidak akan luput dengan apa yang kita lakukan. Sekalipun kita memberikan persembahan sebanyak mungkin, itu tidak akan menutup apa yang menjadi kesalahan kita. Hakim yang adil. Tetapi bila kita datang dengan mengaku dosa-dosa kita, menata diri kita kembali, Dia akan menerima kita. Yang terakhir adalah oleh karena itu apa yang mau kita lakukan, Matius 24 ayat 45 sampai 51 itu judul perikopnya dikatakan adalah berjaga-jagalah. Atau di dalam bahasa Batak di Bibel didok dungo mahamu. Selagi masih ada waktu, itu menjadi kesempatan anggodung modding do. Yang ada kesempatan di kita lahu menata diri. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tidak harus selalu ditentukan oleh karena sudah tua. Tidak. Mulung ama tua gabe ibana parjolo modding siana-kana poso, tidak juga. Karena kemarin di HKB Bandung Barat seorang yang pemuda yang melayani, dia begitu aktif di gereja, dia begitu baik menurut pengakuan orang-orang di sekitarnya. Dia aktif juga di distrik dan melakukan pelayanan-pelayanan di luar daripada gereja. Songkot do ibana modding. Dia tiba-tiba meninggal. Yang mau dikatakan adalah kita tidak tahu umur kita sampai batas mana. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga, menata diri, dan sehingga ketika kapan waktunya itu tiba, Tuhan menemukan kita dalam keadaan setia. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bahwa Engkau telah mengingatkan kami kembali supaya kami menyelaraskan kehidupan kami. Ibadah ritual kami hendaknya selaras dengan ibadah aktual kami sehari-hari. Janganlah kiranya kami kembali kepada kehidupan kami yang lama sepulang dari gereja ini.
tetapi hendaknya kami memiliki komitmen untuk memperbaharui diri, memperbaiki kehidupan kami sebagai anak, menjadi anak yang rendah hati, yang menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, kepatuhan kepada orang tua. Sebagai ibu, menjadi seorang ibu yang penuh kasih, penuh damai, untuk membawa kedamaian tengah-tengah keluarga, dapat membawa semua keluarga untuk semakin dekat kepadamu. Sebagai seorang ayah, dapat menjadi seorang pengayom yang memberikan rasa aman, yang melakukan segalanya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dengan demikian, di dalam keluarga kami semakin dibaharui dan dibaharui. Ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Kami sering sekali jatuh, tergoda oleh akan hal duniawi. Maka untuk itu kami memohon pertolongan Roh-Mu untuk dapat menolong kami melakukan apa yang diminta oleh firman-Mu. Sehingga ibadah kami di gereja tidak lagi hanya sekedar ibadah, tetapi dapat kami perlihatkan, dapat kami tunjukkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu, di mana Engkau memberkati kami sehingga kami boleh berkumpul di gereja ini. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami, kiranya Engkau berkenan kembali untuk memberkati kami pada hari-hari ke depan. Engkau Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini, yang boleh duduk bersama kami di dalam segala aktivitasnya, di dalam segala pekerjaannya. Engkau berkati di dalam segala perkuliahannya, Engkau tolong mereka sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Janganlah kiranya mereka bertindak yang tidak benar, tetapi kiranya dapat melakukan hal-hal yang benar-benar saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merindukan akan pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan pekerjaan, supaya mereka juga dapat merasakan bahwa Engkau ada yang peduli, yang menopang kehidupannya. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan keahliannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam setiap pekerjaannya, ajar mereka untuk dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Sehingga dengan dia melakukan pekerjaan itu, dia memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, bagi saudara-saudara kami juga yang sedang menantikan akan pasangan hidup, kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan pasangan hidup yang sepadan kelak bagi mereka. Biarlah mereka dapat menanti dengan penuh harap dan penuh iman bahwa Engkau akan memberikan indah pada waktunya. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap orang tua di tengah-tengah gereja ini. Engkau yang memberkati setiap orang tua untuk dapat menjadi pembawa berkat di tengah-tengah keluarganya, yang menuntun anak-anaknya, keluarganya untuk dapat semakin dekat kepadamu. Pun demikian dengan Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau yang memberikan sukacita, panjang umur, kesehatan, dan biarlah mereka menjadi teladan yang hidup bagi kami. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja ini. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayan yang ada di dalamnya, setiap para pendeta, para alado, dan setiap orang yang mengabdikan diri, mempersembahkan hidupnya untuk melayani di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Engkau semakin memberikan kerendahan hati, semangat untuk dapat melakukan setiap pelayanannya, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak boleh hadir di tempat ini oleh karena keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kesembuhan. Bila mereka dalam keadaan berduka, Tuhan yang menghiburkan. Bila dalam keadaan lemah juga, Tuhan yang berikan kekuatan. Bila dalam pergumulan yang berat, yang membuat hatinya penat, Tuhan yang menolong. Kami percaya bahwa Engkau masih ada sebagai Allah yang dahsyat dan agung, yang akan berperan dan berpengaruh di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, dimanapun mereka berada, yang ada di bawah napas Sogit, orang-orang yang kami kasihi seluruhnya, orang-orang yang mengasihi kami,
ataupun orang-orang yang tidak mengasihi sekalipun. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, yang menjaga dan memelihara kehidupannya. Ya Allah, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan segala pelanggaran yang begitu mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah Engkau yang membaharui kehidupan kami setiap hari. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 921 ayat 1 sampai seterusnya. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku memahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta
andaikan ku mendermakan segala milikku, tapi hanyalah kasih-Mu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwamu semua, nyawa juga hidupku milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, yang mengikuti ibadah ini di gereja ini ataupun yang secara live streaming, kami yang melayani ibadah kita pada pukul 18 menyampaikan salam kami bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku memahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu,